Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat walafiat. Gimana? Kita sudah siap mulai pembelajaran yang baru? Kita masuk ke tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melakukan aktivitasnya. Ada benda yang berbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, kertas merupakan benda yang terbuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujudnya apa saja? Yuk kita pelajari bersama. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Ya, contohnya wujud benda. Wujud benda terbagi 3. 1. Padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Ya, itu dapur rumah Dayu. Kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tulis hasil pengamatannya dalam tabel berikut. Tabelnya berikut ya, benda padat, benda cair, benda gas. Kamu lihat di dapurnya Dayu tadi, mana yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, benda padat contohnya ada panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom. Terus contoh benda cair ada apa tadi? Ya, air, minyak goreng, cuka, kecap, dan saus. Di situ ada benda gas nggak? Ya, betul, ada uap, air, gas. Sekarang amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Ya, kayak tadi ya, benda padat, benda cair, dan benda gas dipisahkan. Benda padat contohnya ada buku, meja, kursi, tas, papan tulis. Sedangkan benda cairnya ada air, tinta spidol. Benda gasnya apa? Ada udara, oksigen, asap. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Benda cair, benda padat, dan benda gas. Tulis 2 contoh benda padat di sekitarmu. Contohnya ya, ada meja, kursi, buku, gelas, piring, batu, dan lain-lain. Tulis 2 contoh benda cair di sekitarmu. Air, bensin, kecap, sirup, cuka, minyak goreng, dan lain-lain. Kemudian tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Ada udara, asap, dan oksigen. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayahnya ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak rumah nenek berikut ini. Ya, rumah Edo menuju rumah nenek.
dan itu ada jaraknya. Di tengah ada berapa meter? 5 km 300 meter. Ya, jarak rumah Edo ke rumah nenek ada 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang ada 1,523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Ya, meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Berarti 5 km 300 meter dijadikan meter. Ya, 5 km lebih 300 meter menjadi meter, dijadikan meter. Yang 300 meter sudah diketahui, tinggal yang 5 km dijadikan meter. 1 km sama dengan 1000 meter. Berarti 5 km dikalikan 1000 dapat berapa? 5000. Berarti 5000 ditambah yang tadi ya, yang 300 tadi, berarti 5000 ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Ditambahkan yang kilometer ditambahkan meter. Jadi 5 km 300 meter sama dengan 300 meter. Ya, sekarang rumah Siti ke sekolah. 5 km 100 meter. Ya, dijadikan meter untuk mengetahuinya. 5 km 100 meter sama dengan meter. Ya, yang 100 sudah diketahui 100 meternya, tinggal menghitung yang 5 km dijadikan meter. Tadi 5 km tadi 100 kalikan 1000, jadi 5000 ditambah 100 hasilnya 5100 meter. Ya, jadi rumah Siti ke sekolah ada 5100 meter. Sekarang rumah Udin ke kantor pos. Mana rumah Udin ke kantor pos? Ya, ada 2 km 850 meter. Kita jadikan meter dulu. 2 km 850 meter dijadikan meter. Yang 850 meter kita sudah ketahui, tinggal yang 2 km. 2 km berarti dikalikan berapa dijadikan meter? Iya, dikalikan 1000. 2 kali 1000 sama dengan 2000 ditambah 850 meter, berarti hasilnya 250 meter. Jadi rumah Udin ke kantor pos berjarak 2850 meter. Ya, setelah mengetahui ukuran, kita tahu alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun penggunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Namanya altimeter. Ya, untuk menghitung ketinggian pesawat terbang saat terbang menggunakan altimeter. Pesawat A terbang dengan ketinggian 3000 meter. Pesawat B dengan ketinggian 4325 meter.
kita jadikan kilo sekarang ya. Tadi dari kilo kita jadikan meter. Sekarang meter kita jadikan kilo. Berarti dibalik, kalau kilo ke meter dikali, sekarang meter ke kilo dibagi. Jadi 3000 dibagi 1000 sama dengan ya, dengan pembagian kita coret. Nolnya ada 1, kita coret 1, kita coret lagi 1. Jadi hasilnya tinggal 3 dibagi 1 sama dengan 3. Berarti 3000 meter terhadap 3 kilometer. Jadi ketinggian pesawat A dalam satuan adalah 3 kilometer. Sekarang berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer atau km? Sama caranya, kita jadikan meter, berarti 4000 meter tambah 325 meter. 4000 meter kita jadikan kilo. Pembagian lagi 4000 dibagi 1000 sama dengan, ya kita coret dulu ya. Berarti hasilnya berapa? 4 kilometer. 4 kilometer 325 meter. Jadi ketinggian pesawat B dalam 1 kilometer adalah 4 kilometer lebih 325 meter. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas, gas tidak terlihat. Perhatikan gambar berikut, gerakan angin sepoi-sepoi. Bergerak lemah ke kiri dan ke kanan jika ingin kencang. Bergerak dengan kehentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika ingin puting beliung, bergeraklah berputar. Berputar. Dalam tarian selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerak kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Perhatikanlah gerak kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Oke anak-anak, kita sudah selesai belajar tentang wujud benda. Kalian sudah tahu tentang wujud-wujud benda. Ada benda gas, padat, dan cair. Silakan kalian perhatikan bentuk-bentuk benda sekitar kalian dan terus belajar. Dan kita akhiri pembelajaran ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.